Bayi untuk Sang CEO episode 45. Setelah kepergian Satria, suasana menjadi hening. Melisa menunduk tak enak, sedangkan Rina tampak menatap Melisa dengan penuh tanya. Apa maksud perkataan Satria, Mel? Kalian sudah menikah? Tanya Rina pada Melisa. Bu, itu ceritanya panjang. Ini masih pagi, saya bisa mendengarkan cerita kamu bahkan sampai sepanjang hari. Jawab Rina dengan cepat. Melisa menghela napas panjang. Dia tak memiliki alasan untuk tak menceritakan semuanya. Toh, Satria sudah mengatakannya bukan? Semuanya bermula dari surat wasiat Pak Bayu. Satria diminta untuk menikah dengan saya dan memiliki anak bersama. Itu syarat mutlak agar aset keluarga Adiraja bisa jatuh sepenuhnya ke tangan Satria. Rina yang mendengarnya segera membungkam mulutnya sendiri. Dia tidak percaya bahwa suaminya akan tega melakukan hal itu pada putranya. Itu tentu sangat merugikan untuk Satria maupun Melisa. Keduanya tak bisa dipaksa menikah dengan cara seperti itu. Sebenarnya, bisa saja Satria menolak keinginan itu dan melepaskan haknya dari Adiraja Group. Namun, Satria berkata bahwa alasan dia tetap melakukan perintah ayahnya adalah karena rumah yang diwariskan pada saya adalah rumah milik ibu Satria. Rina semakin tercengang dibuatnya. Saya sudah bilang bahwa saya akan melepaskan hak atas kepemilikan rumah itu tanpa perlu ada pernikahan. Tapi Satria berkata, saya tidak bisa melakukannya atau melepaskan hak kepemilikan atas rumah itu begitu saja, kecuali mewariskannya pada anak saya. Melisa menunduk dan tersenyum miris. Saya tidak punya pilihan lain, Satria juga. Lanjut Melisa lagi kali ini sembari menatap Rina dan tersenyum sedih. Maafin ayahnya Naya, nak. Ya ampun, kalian pasti... Rina tak mampu melanjutkan kalimatnya. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin memang jalannya harus seperti ini. Lalu hubungan kamu dengan Satria bagaimana? Maksud saya, Naya pernah bilang Satria punya kekasih. Dan lagi-lagi Rina tak bisa melanjutkan kalimatnya. Dia benar-benar kasihan dengan Melisa dan posisi yang sedang dialami Melisa. Selama ini hubungan kami terjalin karena sebuah kewajiban. Saya juga tahu kalau Satria memiliki perempuan lain yang menjadi kekasihnya. Dan mungkin nanti akan dia nikahi setelah urusan kami berakhir. Dengan tegar Melisa menjawab. Lalu kamu bagaimana, nak? Kamu sudah seperti anak saya sendiri. Ibu gak akan terima kalau Satria memperlakukan kamu seperti itu. Sekarang tujuan saya hanya melahirkan anak-anak ini dengan selamat, membesarkan anak-anak ini dengan baik. Bahkan saya ingin melepaskan diri dari Satria. Hubungan saya dengan Satria tidak memiliki masa depan, Bu. Saya hanya ingin memperjuangkan kebahagiaan anak-anak saya. Cita-cita kamu bagaimana? Tanya Rina kemudian. Rina jelas tahu bahwa Melisa memiliki cita-cita yang tinggi. Gadis ini adalah gadis yang pintar. Seharusnya Melisa memiliki masa depan yang cerah. Melisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sejak tahu bahwa saya hamil, saya memutuskan untuk melepaskan mimpi saya dan memilih menjadi ibu yang baik. Hanya itu. Ya ampun, sekali lagi ibu meminta maaf karena secara gak langsung keluarga ibu sudah menghancurkan masa depan kamu. Melisa tersenyum lembut. Saya baik-baik saja kok, Bu.
Saya hanya ingin tidak dipisahkan dengan anak-anak saya nanti. Hanya itu. Lirih Melisa. Rina sendiri mengerti posisi Melisa. Melawan seorang adiraja memang tak bisa dilakukan oleh Melisa sendiri. Satria memiliki kekuasaan. Pria itu jelas akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, Rina tahu itu. Pada akhirnya, Rina dan Melisa benar-benar pergi berbelanja seperti yang disarankan oleh Satria. Rina mengajak Melisa ke sebuah toko perlengkapan bayi. Di sana, mereka memilih banyak barang untuk calon bayi Melisa. Sejenak, Melisa melupakan permasalahan rumitnya karena dia benar-benar menikmati ketika dirinya memilih-milih barang-barang untuk calon bayinya. Habis ini, kita juga beli pakaian buat kamu ya. Pasti pakaian kamu sebentar lagi sudah banyak yang gak muat. Ajak Rina. Tapi Bu, saya gak enak kalau nanti habis banyak. Ya ampun, uang Satria gak akan habis kalau cuma buat beliin kamu baju. Lagi pula, dia sendiri tadi yang menyuruh kan? Melisa tersenyum menanggapi ucapan perempuan paruh baya di hadapannya itu. Rina benar, meski dia berbelanja hingga limit kartu kreditnya itu habis, Satria tidak akan bangkrut. Melisa hanya bukanlah tipe perempuan yang gila belanja. Namun, apa yang dikatakan Ibu Naya ini benar juga. Pakaiannya sebentar lagi mungkin banyak yang sudah tidak muat. Jadi, untuk jaga-jaga, dia memang harus membeli beberapa pakaian hamil. Pada akhirnya Melisa menurut saja saat Rina mengajaknya ke sebuah toko baju. Lalu perempuan itu mulai menunjukkan kebagian pakaian untuk ibu hamil dan mulai memilihkan pakaian untuk Melisa. Keduanya tampak semakin dekat. Rina tampak sangat menerima Melisa dengan senang hati menjadi menantu di dalam keluarganya. Sedangkan Melisa sendiri, dia memang sudah menganggap Rina sebagai ibunya sendiri. Setelah membeli cukup beberapa pakaian dan juga sudah membayarnya, Rina memutuskan untuk mengajak Melisa ke sebuah restoran untuk makan siang bersama. Namun, ketika melewati sebuah toko berlian, Rina melihat seseorang yang cukup dia kenal. Itu adalah Satria yang kini sedang memilih berlian dengan seorang perempuan cantik di sebelahnya. Rina segera menatap ke arah Melisa dan rupanya Melisa juga sudah melihat hal yang sama. Rina melihat kesedihan di mata Melisa dan hal tersebut membuat Rina merasa harus melakukan sesuatu. Segera Rina meninggalkan Melisa dan menghampiri Satria. Sedangkan Melisa yang melihatnya akhirnya mengikuti Rina di belakang. "Satria, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Rina kemudian hingga membuat Satria menolehkan kepala ke arahnya. Begitupun dengan perempuan yang bersama Satria itu, kini juga menatap ke arah Rina. "Sedang pilih cincin. Tante sendiri, apa yang tante lakukan di sini?" tanya Satria dengan santai. Rina tidak menjawab. Dia memilih mengamati perempuan yang kini sedang berada di sebelah Satria. "Oh, tante belum ku kenalin ya. Dia Fiona, pacarku. Dan Vi, ini tante Rina, ibu tiriku." Sekali lagi dengan santai Satria memperkenalkan Rina dan Fiona. "Oh, halo tante." Fiona mengulurkan telapak tangannya. Bukannya membalas uluran tangan Fiona, Rina malah menatap Satria dengan kesal. "Kamu benar-benar keterlaluan, Satria.
Setelah ucapannya tersebut, Rina membalikkan tubuhnya dan mengajak Melisa meninggalkan tempat itu. Satria jelas sengaja menunjukkan kedekatannya dengan Fiona. Entah bertujuan apa, Rina sendiri tidak tahu. Satria benar-benar keterlaluan, seru Rina ketika dia dan Melisa sudah berada di tempat yang cukup jauh dengan tempat di mana dia bertemu dengan Satria tadi. Rina merasa kesal dan emosi, sedangkan Melisa tampak ingin menenangkan perempuan paruh baya itu. "Bu, saya nggak apa-apa kok. Yang saya lihat nggak seperti itu," Rina menjawab cepat. "Apa yang dilakukan Satria sudah keterlaluan. Dia sudah memiliki istri. Bagaimana mungkin dia melakukan hal ini padamu? Pernikahan kami tidak seperti pernikahan pada umumnya, Bu." "Ya, tapi bukan berarti dia bisa seenaknya saja melakukan hal itu padamu. Kamu harus berani melawannya, Mel, demi bayi-bayi kamu." Apa yang dikatakan Rina memang benar. Tapi apa yang harus dilakukan Melisa untuk melawan Satria? Tidak ada. Dia tak akan bisa melawan pria itu. "Mel, minimal kamu harus bahagia. Cari pria lain yang bisa membahagiakan kamu," ucap Rina lagi, hingga membuat Melisa memikirkan perkataan perempuan paruh baya itu. Dulu, mungkin dia masih memiliki Tommy. Pria itu mencintainya dengan tulus. Melisa bisa melihat ketulusan yang terpancar dari wajah Tommy untuknya. Namun, dia sudah membuat pria itu kecewa. Tommy mungkin saat ini sudah membencinya, dan kemungkinan besar pria itu sudah kembali ke luar negeri. Melisa tidak memiliki seseorang yang mungkin bisa membahagiakannya, kecuali tiba-tiba saja Melisa teringat dengan Raymond. Apa ini saatnya dia membuka hati untuk Raymond? Apa ini saatnya Melisa membuka dirinya untuk pria yang secara terang-terangan menunjukkan ketertarikan padanya? Melihat Melisa yang tampak melamun, Rina akhirnya bertanya, "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Rina kemudian. Kalau saya dekat dengan pria lain, apakah boleh?" tanya Melisa kemudian. "Ada pria yang sedang mendekatimu?" Rina bertanya balik. Melisa mengangguk sebelum dia menjawab. "Iya, tapi pria itu sangat baik. Karena itulah saya nggak berani untuk membuka diri." "Mel, kamu berhak bahagia. Jika Satria hanya memberikan kamu luka, maka cari kebahagiaanmu sendiri." "Saya mendukung kamu, dan saya yakin suami saya di atas juga akan mendukung semua keputusan kamu setelah melihat bagaimana keadaan dan posisi kamu saat ini." Melisa tersenyum lembut. Dia sangat senang karena kini dia memiliki orang yang bisa menampung semua ceritanya. Orang yang sudah seperti ibu kandungnya sendiri. Melisa akan mendengarkan nasihat Rina Adiraja karena dia percaya bahwa perempuan ini mendukungnya untuk bahagia. Bersambung, nantikan episode 46-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.